Coba. Tes. Roll. Action. Mitos. Jadi makanan yang rendah gula atau yang baik untuk diabetes sebenarnya itu masih tetap memiliki kadar karbohidrat, kadar lemak, yang dimana itu kadar kalorinya masih tetap tinggi. Karena pada penderita diabetes itu emang harus mengurangi mengkonsumsi kalori dalam jumlah tinggi. Nah, sebagai contoh daging. Daging itu kan nggak harus manis. Nah, tapi tetap saja kalorinya tetap tinggi. Itu bisa bikin kadar gula darah tetap tinggi. Oke, mitos ya. Karena sebenarnya penyandang diabetes pun masih boleh melakukan donor darah. Dengan catatan, pada saat melakukan donor darah, kadar gula dalam darahnya harus terkontrol. Masih mitos, karena meskipun usia muda itu masih berpotensi bisa menderita diabetes mellitus. Di zaman sekarang itu di bawah 30 tahun udah banyak penderita diabetes. Karena apa? Karena itu tadi pola hidup yang tidak sehat. Oke, fakta ya. Seperti yang saya bilang barusan, diabetes itu bisa terjadi karena pola hidup yang tidak sehat. Salah satunya orang yang kurang olahraga, konsumsi makanan siap saji yang kalorinya tinggi, terus gerakan yang sedikit, itu bisa mempercepat atau bisa bikin kita lebih cepat untuk menderita diabetes mellitus. Halo Sobat Klinik Akma, ketemu lagi sama saya Dr. Rafli Aldo. Tadi kita sudah bahas masalah mitos atau fakta mengenai diabetes mellitus. Selanjutnya saya akan menerangkan lebih detail lagi masalah diabetes mellitus, kenapa bisa kena di usia muda. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan informasi dan selalu muncul di beranda kalian. Oke, apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah suatu penyakit metabolis kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula di dalam darah. Ini juga akan mengganggu metabolik lemak, protein, dan karbohidrat. Oke, kalau tanda-tanda kena diabetes itu paling khasnya itu ada 3P. Polifagi atau sering lapar, polidipsi itu sering haus, poliuri itu sering kencing. Nah, jika misalnya kita sudah merasa 3 dari gejala ini ditandai dengan kadar gula yang sudah tinggi, itu sudah bisa dikatakan diabetes mellitus. Nah, untuk diabetes ini terbagi 2. Ada diabetes tipe 1, ada diabetes tipe 2. Bedanya apa? Nah, diabetes tipe 1 itu diabetes yang disebabkan karena ketidakmampuan organ pankreas dalam menciptakan insulin. Itu sudah ada sejak kecil. Jadi penyakit diabetes tipe 1 itu merupakan penyakit bawaan dari kecil. Sedangkan diabetes tipe 2 itu merupakan yang saya jelasin tadi, itu kenanya udah usia di bawah 30 atau di atas 30. Karena lifestyle yang jelek, pola makan yang jelek, terus porsi makan yang buruk, sehingga menyebabkan tingginya kadar gula di dalam darah. Oke, pengaruh pola hidup terhadap diabetes. Jadi diabetes itu kan penyakit metabolis kronis ya. Artinya di mana tubuh itu tidak bisa mencerna makanan. Bukan berarti tidak bisa mencerna makanan menjadi nutrisi, tapi tidak bisa mencerna atau mengubah gula menjadi energi. Jadi dalam kasus ini gula itu dipecah oleh yang namanya insulin. Nah, sedangkan diabetes tipe 2 itu terjadi kegagalan pankreas dalam memecah gula
untuk menjadi tenaga, sehingga terjadilah penumpukan gula di dalam darah. Oke, jadi kalau pengaruh lifestyle-nya, jika seseorang itu makannya tidak bagus, dalam artian makannya dalam jumlah besar, terus makan makanan fast food atau makanan siap saji, terus kurangnya olahraga, sehingga menyebabkan makanan yang kita makan tidak dicerna dengan baik. Karena apa? Karena tiap lemak atau karbohidrat atau kalori yang banyak yang kita makan itu harus dipecah menjadi energi dengan cara olahraga. Sedangkan orang yang malas olahraga tapi dia makan makanan yang banyak mengandung kalori, itu akan menyebabkan lama-kelamaan terjadi kegagalan dalam mencerna karbohidrat, lemak, dan gula gitu. Oke, untuk mencegahnya kita harus memperbaiki pola hidup sehat dengan cara makannya rutin 3 kali sehari, menjauhi makan makanan siap saji, terus mengurangi makanan yang manis-manis. Karena apa? Makanan manis itu cenderung kalorinya lebih banyak daripada makanan yang tidak manis. Terus jangan lupa untuk olahraga minimal 3 kali dalam 1 minggu selama 30 menit. Untuk olahraganya bisa menggunakan olahraga yang tipe aerobik. Contohnya kayak lari, jogging, berjalan, senam, seperti itu. Jadi untuk pola makan yang baik adalah tetap makan seperti biasa, cuma dengan porsi yang tidak begitu banyak dan menu yang sehat. Sebagai contoh, di situ ada proteinnya, ada nutrisinya dari sayur-sayuran, ada kacang-kacangnya. Itu baik untuk kesehatan, tapi dalam jumlah yang bagus, dalam artian tidak terlalu banyak, dan juga olahraga. Oke, segitu dulu pembahasan tentang diabetes mellitus. Bagi teman-teman yang ingin bertanya masalah diabetes mellitus, bisa komen di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya.